Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme friends, ketemu lagi dengan saya Zata Ligo di Momakes, tempat ngobrol ibu-ibu nih yang nyeleneh seru tapi pastinya edukatif. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau ngomong tentang hal yang relate banget nih sama kita semua. Para ibu-ibu mau yang masih muda dan di umur tertentu juga pasti ngalamin yang namanya stres yang berkaitan dengan kesehatan mental kita. Nah, mam semua yang dengerin kali ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa banget hari ini, Dr. Yofi, seorang wellness and awareness coach. Beliau juga adalah nutrisionis dan anti-aging practitioner, mental health enthusiasm. Pokoknya banyak banget kegiatannya. Kebetulan saya sudah kenal lama sama Dr. Yofi, praktek akses bars juga, pokoknya banyak banget. Biar beliau sendiri yang langsung nyeritain. Saya panggil dulu Dr. Yofi, apa kabar? Iya, kabar baik. Terima kasih sudah diundang lagi ke sini ya. Senang banget ya. Baik, alhamdulillah. Senang bisa ngobrol. Nah, Dok, tadi kan aku sudah ngasih tahu ya ke Podme Friends bahwa kita akan ngomongin soal kesehatan mental, terutama buat kita para ibu nih. Kebetulan pas banget nih Dr. Yofi yang jadi bintang tamunya. Tapi sebelum kita ngomongin itu, ceritain dong Dok, apa sih kegiatan akhir-akhir ini? Punya waktu berapa lama di sini? Kayaknya panjang banget. Boleh ceritain aja semua, ntar tinggal diedit kok. Iya, basically sama lah. Aku juga ibu-ibu, udah lumayan berumur, nggak perlu disebut padahal ya. Ibu-ibu, terus biasa berarti ngurus anak hari-hari, ngurus suami, ngurus rumah, ya standar ya. Terus aku praktek. Prakteknya memang kalau bisa dibilang aku kan sebenarnya GP tapi aku ngambil S2 nutrisi, aku ngambil fellow anti-aging, ceritanya ambil hipnoterapi, ambil life coaching, ambil bars, banyak ya. ambil akupuntur. Intinya karena aku senang sibuk. Senang sibuk karena memang aku ternyata pikirannya memang banyak sehingga perlu disalurkan. Nah, jadi akhirnya untungnya semua itu related, jadi aku bisa bawa ke praktek aku. Nah, aku biasanya prakteknya lebih ke ibaratnya melihat orang secara holistik, membuat orang menjadi lebih better apapun datang dengan keluhannya beda-beda gitu. Nah, praktek aku perlu disebut? Oh, boleh dong, boleh banget. Aku sekarang ini praktek di Jakarta Selatan, di klinik Hang Lekyu. Aku juga lagi set up gitu ya. Sekarang klinik juga di Bintaro, insya Allah Juli buka, tolong doain ya. Amin. Terus aku nulis sih, tapi lebih nulis artikel-artikel sebetulnya. Terus aku bikin kelas-kelas juga. Dari kelas mulai tentang mental health ya. Terus kelas tentang edukasi pengembangan diri, dari mulai kelas uang lah, kelas bisnis lah gitu ya. Sama ya itu tadi tentang how to love yourself. Oke. Nah, buat Podme Friends kalau mau kepoin Dr. Yofi, boleh juga cek Instagramnya di @dr_yofi ya. Tulisannya bener ya, Dr_yofi. Kalau mau tahu lebih banyak juga boleh cek dan follow akun Instagramnya ya. Dok, tadi ngomongin soal mau buka klinik itu pelayanannya apa aja? Nah, di situ pengennya sih aku pelayanannya lebih menggambarkan apa yang aku pengen berikan kepada orang, yaitu menjadi diri sendiri yang membuat kita tuh lebih happy, pasti lebih sehat, pasti lebih sukses. Jadi di situ semua ada deh pengennya gitu ya. Dari mulai aku ada pelayanan wellness, pasti wellness itu berkaitan dengan bagaimana seorang manusia itu bisa berfungsi secara maksimal, baik dari sisi kesehatan, dari sisi pikiran, dari sisi pekerjaan, family ya. Terus juga estetik kita ada. Kita juga mau ada pain management. Jadi karena aku lihat kan aku kan di arah Bintaro nih. Bintaro itu kan banyak banget orang-orang yang sport. Aku pengen juga memfasilitasi itu gitu. Jadi ya membuat better life deh. Pas banget ya bintang tamu kali ini dengan apa yang akan kita obrolin soal kesehatan mental. Nah, Dok, ya ibu-ibu ya, kita sama-sama tahu ya bahwa ada masa-masa kita memang seneng banget jadi ibu, tapi di satu sisi kadang-kadang overwhelming, tapi juga nggak sadar. Kita merasa bisa melakukan semuanya, nanganin ini itu apa segala macam, nggak sadar mungkin kita stres atau bahkan ada yang sampai depresi dan lain-lain. Tapi ada juga yang menerima, ada yang denial, sehingga kesehatan mentalnya terganggu. Nah, ini apa sih apa yang menyebabkan kesehatan mental kita para moms itu terganggu dan gimana nih kurang lebih cara mengatasinya? Kalau apa yang menyebabkan, kalau menurut aku gini, biasanya ibu-ibu tuh selalu push to the limit, gitu. Kalau belum sakit gitu, kalau belum sampai di ujung jurang tuh belum berhenti, bener nggak sih? Terus aku lihat seringnya, termasuk aku dulu ya, ibu-ibu tuh selalu gini,
udah dari gue aja deh, aku aja deh gitu kan. Jadi dia banyak mengambil alih semua yang ada di rumah, di pekerjaan pun gitu ya. Karena apa memang terlalu care kita itu ya gitu ya. Bawaan ibu-ibu ya. Ya gitu ya, terlalu mengayomi gitu. Tapi gini, aku dulu berubah semenjak aku merubah mindset gitu ya, bahwa aku tuh pengen panjang, semuanya tuh pengen hidup aku panjang, aku pengen lihat anak-anak aku dewasa gitu ya, aku pengen terutama gini, aku nggak pengen nyusahin orang di umur tua aku, gitu loh. Jadi aku di situ juga saran nih buat para moms ini gitu ya, coba sekarang ini pause dulu gitu ya, kalau yang lagi dengerin gitu ya, pause dulu, lihat kehidupan kita sendiri. Nah sebetulnya kita itu melakukan sesuatu terorganisirkah atau kita hanya autopilot? Nah, kita melakukan day by day. Oh ini terus apalagi dengan harusnya begini, harusnya begitu gitu kan ya, sehingga pada akhirnya kita tuh hilang arah, nggak tahu, cuman merasanya harus begini, harus begitu, and then muncullah bisa penyakit gitu ya, bisa masalah, bisa segala macam. Jadi penyebabnya menurut aku adalah kurang terorganisir, satu. Yang kedua, kita nggak tahu apa yang kita mau. Yang ketiga, kita selalu menempatkan diri kita di belakang. Padahal kita itu kan leader sebenarnya ya. Menurut aku gitu kan. Nah ini jadi 3 faktor ini yang suka membuat para moms akhirnya overwhelm ya, bahkan sampai breakdown. Gitu. Cara mengatasi banyak sih sebetulnya ya. Kalau aku selalu bilangnya misalnya gini, nomor 1 ya, tadi sudah pause dulu ya, terus analisa, ternyata saya tidak happy nih, intinya gitu ya, saya tidak happy dengan kehidupan saya sekarang. Jadi terus duduk diam setiap malam aja, atau misalnya ambillah 1 hari dalam seminggu ya, lagi santai terus duduk, sebetulnya saya umur berapa sekarang, terus saya pengen apa sebenarnya dalam hidup, masukin aja semua, ada anak, ada diri kita, apa segala macam. Terus meditasi, kalau aku ya, aku senang meditasi. Karena meditasi itu the way untuk kita mengakses alam bawah sadar kita kan. Terus tanya, gimana caranya saya bisa melakukan ini semua dengan mudah. Itu aja intinya dulu. Karena brain itu ya, kalau sepengalaman aku, itu harus di-guide. Harus ada tujuan, harus ada guide-nya. Kalau kita nggak punya ini, kita akan keseret-seret sama orang lain. Ingat, brain kita tuh punya fungsi namanya mimicking brain. Kita sangat bisa memimikri. Misalnya aku deket-deket terus nih sama dirimu, aku akan memimikri gitu. Jadi makanya orang suka bilang, bergaulah dengan orang-orang yang pengen kamu seperti menjadi itu gitu kan. Betul. Nah karena ada mimikringnya. Jadi banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri supaya kita juga bisa memisahkan, jangan memikri dengan orang lain. Nah terus udah gitu, udah tahu nih apa yang dia mau. Terus kita lihat, kita kan punya hidup yang sudah berjalan ya. Aku selalu bilang sama pasien, bikin triase kehidupan. Apa tuh? Kalau di kedokteran kita tuh, kalau di IGD gitu, kita selalu diajarin untuk bikin triase kehidupan adalah pisahkan. Mana kan udah kita udah tahu kan kehidupan kita seperti apa. Terus kita pisahkan, mana yang gawat darurat, mana yang gawat tidak darurat, mana yang tidak darurat tapi gawat gitu, sama yang tidak gawat tidak darurat. Nah pisahin. Yang pertama harus kita lakukan pasti yang gawat darurat dulu dong. Nah terus kalau yang tidak darurat tapi gawat, berarti kan harus dilakukan nanti sebetulnya, bisa dilakukan nanti, tapi ini urgent, maksudnya harus penting dilakukan, jadi ini bisa di planning gitu kan. Kalau yang darurat tidak gawat, berarti nggak harus kita yang lakuin, yang penting sekarang dilakuin, kita bisa kasih ke orang lain. Nah kalau ya kan, kalau tidak darurat tidak gawat, nah ini berarti abaikan kalau ada waktu. Dan biasanya kalau aku perhatiin yang paling mengkonsum itu yang tidak gawat tidak darurat. Itu malah banyak dilakukan ya. Biasanya itu. Jadi kalau kita sudah mulai nih meneliti gitu, gini, kita mulai punya planning. Jadi begitu kita menuliskan, ada sesuatu yang harus dilakukan, kita lihat dulu ini masuk yang mana gitu kan. Harus dilakukan kapan, sekarang sama saya kah apa gimana. Nah kalau udah punya itu, tentukan siapa pemain kita yang bersama kita. Player kita siapa? Support kita siapa gitu kan. ya. Family ada anak, ada suami, ada mertua, ada temen, banyak kan. Nah itu siapa supporting system kita. Dan ingat, jangan gak enakan. Nah itu masalahnya ibu-ibu ya kebanyakan. Jadi kalau di aku kadang-kadang kita harus be willing to be judged juga. Ya biarin aja orang mau berpikir apa, itu kan hak orang ya. Tapi yang penting kita tanya gitu kan, kita ajak gitu, dan punya argumen bagus gitu kan, bahwa ini kan saya mau bikin ini untuk ini, yuk bantu gitu kan, event ke apa. Jadi kalau kita sudah punya supporting system, itu sangat membantu. Dan kunci yang terakhir adalah jangan mencoba jadi perfect. Ingat, perfect itu cuma milik Allah kalau aku bilang. Setuju. Iya kan gitu. Jadi banyak orang kehambat mau melakukan sesuatu atau tidak selesai melakukan sesuatu ketika dia mencoba, ini nggak perfect terus, jadi nggak perfect terus, kapan mau keluarnya?
Belajarlah dari satu merek telepon yang ada dari tipe 1 sampai tipe sekian puluh gitu kan, dia berani meluncing si handphone itu padahal masih belum perfect, ya keluarin lagi launching 2, launching 3, launching 4 gitu loh. Jadi ya orang akan nyinyir pastilah ada, biarin aja, kasih aja lah, anggap aja amal ibadah di situ kalau kata aku ya. Tapi itu aja, stop being perfect juga. Ya ampun, Pod Me Friends, ini lengkap banget yang udah disampaikan sama Dokter Yofi ya. Dan aku tadi relate banget yang nggak usah berusaha untuk perfect, karena malah banyak hal yang jadi kehambat karena kita berusaha untuk perfect ya. Dan yang banyak mulai aja dulu gitu. Dan banyak dimanipulasi orang. Oh, bener loh, kalau kita takut dijudge, kita pengen perfect, kalau aku perhatiin disitulah nanti orang kita dimanfaatin. Gitu. Bener-bener oke. Nah, tadi kita sudah ngomongin penyebabnya apa, solusinya apa. Nanti mungkin kalau masih ada waktu kita lebih lanjut lagi. Yang aku pengen tanya nih, Dok, kan kadang-kadang ada yang tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya bermasalah gitu, kesehatan mentalnya bermasalah. Nah, itu gimana kita menyadari bahwa ternyata kita perlu bantuan nih? Itu gimana? Oke, biasanya sih memang karena sudah autopilot kita akan terbiasa ya. Kalau terbiasa gejala tuh hilang. Jadi gini aja, lihat nomor 1, apakah kita sumbu pendek? Iya. Senggol bacok, apapun bahasanya lah gitu ya. Dikit-dikit kok kita teriritasi gitu ya, dikit-dikit pengen marah, atau dikit-dikit sedih, gampang nangis, atau nggak bisa nangis sama sekali juga bisa ya. Terus udah gitu sulit untuk berpikir jernih. Jadi kayaknya semua tuh apa ya, kok seliweran gitu di kepala tuh, kok sesuatu yang bisa nyesek gitu keluarnya dari sini gitu ya. Jadi pakai emosi terus gitu kan. Terus kita juga sulit untuk mengerjakan rutinitas kita. Misalnya ada yang beberapa tiba-tiba nggak beres-beres, atau tiba-tiba waktu udah habis gitu ya, atau kan kita gini, otak kita tuh tidak mau merasakan tidak nyaman. Itu basicnya otak. Nah, sehingga dia akan selalu mencari kesenangan, kenikmatan sesaat yang paling gampang. Seperti misalnya makan. Langsung berasa. Scrolling handphone gitu kan, cari dopamin gitu. Jadi kita tuh selalu mengalihkan dari tasking yang sebenarnya karena kita sebenarnya udah gak nyaman sama diri. Jadi menghindari gitu ya, menghindari secara sadar atau tidak sadar rutinitas kita. Terus udah gitu merasa tidak nyambung, mulai tidak connect dengan orang gitu. Dikit-dikit kok dia kayaknya nyinggung gue ya, misalnya gitu kan, suka gitu ya. Saya lagi ngumpul, ini pasti ngomongin gitu ya. Atau kayaknya sama orang tuh kok nggak nyambung aja sih sama dia, susahnya kita ngobrol, kok dia nggak ngerti aja. Itu juga bisa. Terus udah gitu jadi akhirnya males kan, akhirnya menarik diri dari sosial kan, ya udah deh gue sendiri aja deh gitu kan misalnya ya. Terus mulai ada perubahan nafsu makan tadi, bisa overeating, bisa nggak makan juga gitu kan. Tidur juga bisa terganggu, bisa memang jadi susah tidur, atau tidur tapi kebangun-bangun, atau tidur tapi bangunnya capek, atau kebanyakan tidur. Nah, itu juga bisa ya. Terus udah gitu mulai nggak minat terhadap hal-hal yang biasanya kita interest. Tadinya suka baca tapi kok jadi males ya gitu ya. Olahraga atau apa jadi males, atau kehilangan jadi nggak punya hobi lagi. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, bisa juga muncul gejala fisik. Aku juga banyak yang datang ke klinik dengan keluhan misalnya GERD nggak beres-beres, jerawat, alergi dari mulai kulit, rambut rontok, apa segala macam, itu juga bisa. Autoimun juga bisa salah satunya masuk ke situ juga. Oke. Jadi memang banyak sekali sebenarnya tanda-tanda yang bisa kita lihat secara langsung ya. Nah, ini pertanyaan pribadi sebenarnya nih, Dok. Kalau misalnya kalau kita kan bisa ya ngerasain sendiri yang tadi. Tapi gimana misalnya ada orang terdekat, entah itu teman, adik atau kakak yang kita lihat mengalami hal seperti itu, tapi dianya mungkin denial atau dia nggak ngeh. Gimana ya cara kita ngasih tahu tanpa yang ada ya daripada berantem atau malah jadi gimana, itu gimana caranya enaknya ya? Nah, ini yang susah-susah gampang ya. Karena memang semua itu kan harus datang dari diri. Nah, kalau memang kita melihat orang terdekat kita seperti itu, kalau kata aku, saran aku adalah hadir dulu buat dia deh. Hadir dulu. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita ambush gitu ya, serang langsung gitu ya, dia akan defense. Ya, pasti ya, defensif ya. Kalau aku kadang-kadang caranya gini, kita deketin, kita kasih yang dia tidak punya, yang dia kurang. Contohnya gimana? Misalnya gini, dia kan misalnya selama ini dia susah untuk interaksi dengan nyaman gitu ya misalnya. Jadi kita yang turun. Kita deketin, kita kasih, sok kamu nyamannya gimana sih, tapi nggak usah diomongin gitu ya, maksudnya kita yang memperhatikan, ternyata dia pengen didengerin gitu, meskipun kita mikirnya ya ceritanya gitu-gitu lagi misalnya gitu ya, kita dengerin, terus kita ada buat dia, bikin dia rasa nyaman dulu buat dekat dengan kita, sehingga akhirnya dia terbuka.
Terus yang kedua misalnya dia kan misalnya satu gejalanya ini orang kan jadi tidak kehilangan kehilangan minat terhadap sesuatu. Ya udah kita misalnya bawa ajak dia untuk melakukan sesuatu tapi dia less effort. Jadi yang effortnya kita gitu, lu cukup ini deh ini gitu. Jadi guardnya kita turunin misalnya kayak gitu. Banyak sih sebetulnya caranya. Tapi jangan langsung dibawa ke dokter terus begini, jangan ya. Iya benar. Nah, banyak juga yang bawa ke aku. Biasanya kita jadi pasien-pasien aku banyak ini ya WhatsApp misalnya entah ibunya entah pasangannya gitu ya, datang, dok ini kayaknya si ini aku butuh deh gitu ya karena dia udah stres. Ya udah bilang aja datang ke aku bilang relaksasi aja dulu gitu kan. Di aku ada yang namanya terapi bars itu gitu ya. Kadang-kadang orang tuh apalagi ibu-ibu ya nggak mau dianggap salah pasti karena dia kan udah total udah segala macam kayaknya tuh aduh gitu ya kalau dianggap salah. Jadi kayak dikasih treat gitu ya, dikasih treat kita padahal disisipin terapi di situnya. Nah si bars ini kan bisa membantu untuk mendelete stres lama, program lama tanpa ngobrol gitu ya. Jadi enaknya gitu. Jadi aku juga banyak pasien yang datang misalnya even dia datang sendiri misalnya ditanya ada apa, nggak tahu gitu ya, pokoknya disuruh datang. Ya udah deh treat aja dulu, udah 3 kali 4 kali baru keluar. Kadang-kadang lagi di terapi nangis, kenapa ya gua nangis? Iya kalau di bars ya biasanya tiba-tiba begitu. nangis ya. Ya, Oke. Jadi buat PodMe Friends atau moms yang ngedengerin misalnya memang merasa mengalami gejala atau tanda-tanda seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Yofi, atau mungkin ada orang-orang terdekatnya, nanti bisa minta bantuan orang-orang yang ya contohnya seperti Dr. Yofi ya. Tapi mungkin caranya jangan diembus atau kayak dia berasa kegap gitu ya, ketahuan. Aduh bahasa gue ketahuan banget ya orang lama. Berasa ketahuan gitu ya. Jadi memang diajak dulu untuk mungkin untuk perawatan, untuk nanti diselipin ya terapinya seperti itu. Jadi nggak mesti bener-bener kayak berasa banget wah gue kayaknya dirawat untuk kesehatan mental kayaknya gimana gitu ya. Langsung pasti gitu. Langsung ngerasa apa sih, kok gue emang salah apa kan gitu ya. Bener-bener gitu. Karena berasa udah maksimal banget jadi ibu kok ternyata masih kurang gitu ya. Oke. Nah ini menarik banget ya obrolan kita. Masih ada satu pertanyaan terakhir nih buat Dr. Yofi. Jadi dari tadi kan kita ngomongin apa penyebabnya, solusinya juga apa, tanda-tandanya juga apa. Nah sekarang aku pengen minta tips nih, gimana nih buat mam semuanya sebenarnya dari yang mungkin merasa mengalami depresi, stres yang tipis-tipis sampai depresi, pokoknya sampai yang berpengaruh ke kesehatan mental, bagaimana cara kita nih secara general menjaga kesehatan mental sebagai ibu? Oh iya, oke, menarik nih. Sebetulnya ketika kita bicara mental, jangan lupa bahwa mental itu kan suatu hal yang terjadi di tubuh kita, which is mostly terjadi di otak kita. Ingat, otak itu bagian dari tubuh. Nah, kadang suka dilupakan sama orang tuh ketika kita bicara sehat mental, kita cuma bicara cara berpikir, cara memaafkan gitu ya apa. Tapi kita lupa bahwa dia itu tinggalnya di badan. Nah, badannya diperhatiin nggak? Dikasih makan yang bener nggak? Kalau jajanan kekinian terus ya wassalam ya, itu isinya gula semua. Which is kalau gula itu buat teman-teman biar tahu emang dia rasanya enak sesaat ya, dan dia bikin, katanya kalau orang seneng mencari gula tuh sebenarnya dia mencari tatih tayang juga katanya. Katanya ya gitu ya. Jadi tapi ingat, gula itu membuat brain kita tuh overthinking. Dan gula itu inflamasi. Jadi kalau fogging pikiran, terus ya tahulah kayak cloudy gitu ya, terus atau terlalu cepat pikiran, itu bisa jadi karena inflamasi tinggi di kepala, which is penyebab paling sering adalah gula dan tepung. Aduh, padahal itu yang paling sering kita makan sehari-hari ya. Jadi akhirnya kayak gimana ya, aku banyak merhatiin orang-orang tuh nagih sama gula sama tepung, makan terus udah gitu senang sesaat, terus nyari lagi, jadi benar-benar kayak orang ketagihan aja. Dan akhirnya level mentalnya makin lama makin drop, dan pasti badan makin melar ya, makin nggak pede gitu kan. Jadi tolong nutrisi diperhatikan dulu, karena you are what you eat plus you are what you can digest. Yang kedua, kita harus memperhatikan bahwa pencernaan kita juga bagus. Mau kita udah makan sehat tapi pencernaannya tuh lalit ibaratnya gitu ya, nggak akan keserap juga. Gitu. Juga ya. Sementara semua yang dibutuhkan sama otak itu dibentuknya di pencernaan. Sekarang gini, kita bicara mau happy, sehat mental kan urusannya tentang happy. Kita bicara tentang neurotransmitter. Ini bahasanya nggak apa-apa ya, agak jelimet ya. Ada 4, pasti udah pada pernah dengar, misalnya yang namanya dopamin, yang namanya serotonin, endorfin, oksitosin. Ini yang bertanggung jawab terhadap kita merasa happy. Nah, tapi ini sumbernya itu selain dari cara berpikir kita adalah dari proteinnya gitu.
cukup nggak kita makanannya, sehat nggak pencernaannya. Kalau itu udah nggak sehat, ya udah gitu, mau kita berpositif thinking juga masalah datang terus gitu. Kan. Betul. Nah, terus udah gitu yang tadi yang aku bilang, bikin journaling kali ya, lebih bahasa enaknya kan, kita apa, maunya kita apa, planningnya apa yang mau dilakukan, iya gitu kan. Selalu sisipkan me time. Me time. Me time itu sebetulnya nggak harus tidur-tiduran nggak ngapa-ngapain, bukan ya. Jadi kadang-kadang aku juga, termasuk aku bukan tipe orang yang seneng diem. Tapi aku tahu satu momen aku harus istirahat gitu ya. Jadi kenali diri, butuhnya kita apa, me time kita seperti apa. Ada orang yang me time-nya nonton. Ya kalau kita nggak happy nonton, ya jangan dipaksain gitu kan. Jadi terima diri apa adanya. Terus engage dengan sosial. Dan kalau misalnya untuk orang-orang introvert kayak gue ambivan sih sebenarnya, ambivan ya. Tapi jangan dipaksain juga. Jadi tapi cari cara ngomong yang enak. Jadi gini, tingkatkan skill diri, termasuk skill komunikasi gitu ya, karena kita kan hidup di area sosial yang kadang-kadang kejam menurut aku gitu ya. Tidak mengerti kita gimana. Jadi belajarlah ilmu komunikasi, bagaimana menyampaikan apa yang kita mau supaya orang juga mengerti kita. Terus udah gitu tidur, istirahat yang cukup gitu. Jadi kalau tanda-tanda tadi yang sudah muncul juga, kalau misalnya sudah tidak tertangani, please seek for help. Wow, jawabannya lengkap banget. Kayaknya hanya dalam waktu beberapa menit ini kita udah ngedapetin banyak banget dari Dokter Yofi. Makasih banyak ya Dok, masih pengen ngobrol tapi apa daya waktunya terbatas. Mudah-mudahan kita bisa mengundang Dokter Yofi lagi di episode berikutnya ya. Makasih banyak Dok. Sama-sama. Dan Potmi Friends, kalau masih penasaran, masih pengen nanya-nanya, langsung aja boleh ya DM ke Instagramnya ya. @dr_yofi. Yofinya pakai i aja, nggak usah pakai e kan? Pakai V, Y-O Victory I ya. Oh iya, oke. Nggak pakai E. Ya nggak pakai E. Oke, makasih banyak Potmi Friends. Sampai ketemu di Momakes episode selanjutnya. Moma Talk, obrolan santai dan edukatif.